Halo, marhaba. Welcome to the Haryana. Hari ini kita mau kemana? Kita mau jalan-jalan ke suatu daerah yang namanya apa sih? Do you know? Terlalu deket dong. Halo. Jadi kita mau ke satu daerah yang namanya Lusail. Nah, Lusail ini itu kalau kita coba bayang, sebenarnya bukan di Doha, dia luarnya dikit. Nah, jadi kalau kayak di Jakarta itu kayak BSD-nya gitu ya, atau kayak Bintaro-nya gitu. Nah, jadi daerah ini memang masih bisa dibilang baru karena pemerintah Qatar itu baru mendevelop area ini waktu World Cup 2022. Jadi seperti apa keseruan kita yang akan terjadi di Lusail? Yuk kita berangkat bareng-bareng. Let's go! Let's go! Yeay! Nah, kita memutuskan hari ini untuk naik metro. Kita jalan dari apartemen kita ke arah metro. Wow, ada motor. Wow. Meletus ya motornya. Jadi kalau nanti mungkin di video ini aku nggak akan ngejelasin tentang gimana cara kerja metro di Qatar, karena coba tonton video kita yang ke Mesirab atau yang ke U17 World Cup. Ya Allah, mau apa sih? Ngapain sih? Lucu banget. Jadi kita jalan kaki dulu. Nah, kenapa kita memutuskan jalan kaki? Karena mungkin dari video sebelumnya teman-teman udah tahu kalau sekarang itu udah winter di Qatar, jadi enak banget udaranya buat kita jalan kaki. Kayak sekarang tuh sekitar 20 kali ya, 19-20 sok tahu nih. Cuman dengan adanya sinar matahari kayak gini, tapi sebenarnya anginnya dingin. Dingin sekali. Berapa? 22. Oh, 22. 22 ternyata. Cuman anginnya tuh enak banget. Dingin soalnya anginnya, walaupun mataharinya emang masih, kalau ada matahari ya jadi agak panas lah ya. Oh, mau nyebrang sini. Oke, kita nyebrang dulu. Jadi yang mau ke Lusail itu jangan terkecoh ya. Memang ada si Metro Line merah ini sampai Lusail. Cuman kalau mau muter itu bagusnya berhenti di Lake Taifia.
karena yang line orange dan pink ini itu adalah tram yang muterin Lucelle. Jadi kalau mau muter-muterin kayak ke Marina atau ke Yacht itu berhenti di Lake Tavia, terus pindah ke line orange atau pink ini tram. Dan ini dia, kita udah sampai di Lucelle. Nah, kalau teman-teman pada angeh, si landmark ini itu adalah hotel sebenarnya ya teman-teman. Hotel Raffles di satu sisi, di satu sisinya lagi Fairmont. Nah, ini adalah ikoniknya si Lucelle itu. Nah, kita sekarang berjalan-jalan asik di sini dengan latar belakang that building sebagai salah satu ikoniknya Lucelle. Sebenarnya ada lagi di boulevardnya, cuman kayaknya kita nggak akan ke sana kali ini. Maybe next time. Misha lagi mau pakai kacamata, udah pakai kacamata ya. Asik. Halo, kita di Lucelle. Katron. Nah, yang seperti tadi udah aku sampein, jadi emang area ini kalau dilihat tuh lebih sepi lagi dibandingin Doha gitu ya, karena emang ini area baru, kebanyakan residential. Kalau aku kasih lihat yang di samping-samping sini, nah di gedung-gedung ini nih, itu kebanyakan apartemen dibandingin gedung perkantoran yang kalau teman-teman ngeh yang di West Bay. Nah, jadi emang ini area baru yang dibangun pemerintah Qatar di tahun 2022. Jadi memang mungkin pelan-pelan gitu ya, kayak BSD di Jakarta nggak penuh tiba-tiba gitu ya. Perlahan mungkin area ini makin lama makin penuh. Nah, kayak teman-teman lihat belah sini nih masih ada tanah kosong gitu ya. Di sana baru ada building. Di sana kalau kelihatan ada merry-go-round, cuman kalau aku zoom kayaknya bakal pecah banget. Nggak kelihatan ya. But somewhere in there itu ada merry-go-round. Nah, yang di balik sana itu juga banyak kayak tempat-tempat makanan. Nah, jalanannya kayak apa? Kayak gini. Jadi emang lebih sepi lagi gitu ya. Pedestriannya pun lebih proper kalau dibandingin Doha. I'll say proper because di kirinya ada tanaman, di kanannya ada tanaman, tengahnya jalan-jalan pedestrian. Sementara kalau di Doha kan rata-rata cuma di sebelah kirinya aja gitu ya, atau kanannya aja, satu sisinya lagi udah gedung gitu. Jadi ini masih sepi banget, dan ini semua rata-rata adalah apartemen, tempat tinggal, residence atau hotel gitu. Jadi Misha mau ambil apa? Oke. Nah, jadi kita akan menelusuri jalan ini. Jadi teman-teman silahkan nikmatin footage-nya. Oke? Buat yang nanya, di Qatar apakah ada GrabFood atau GrabBike? GrabFood atau GoFood? Ada. Namanya Talabat dan Kita. Jadi teman-teman kalau di Qatar jangan sulit-sulit amat juga gitu ya. Kalau misalnya mau nyari makan atau mau pesan makanan. Nah, ini juga ada petanya. Kita sekarang di sini, kita akan menelusuri jalan ini ke salah satu mall yang cukup terkenal juga di Qatar. Mallnya apa? Nanti ya kita sama-sama ikutin keseruan kita. Ya, Syah? Iya. Nah, kalau teman-teman lihat, kelihatan nggak ya sekarang jelas si farewell yang Lala,
biang lala. Nah jadi emang di sana itu ada theme park, yang ada di Qatar. Nah di sebelah sininya ini adalah Yacht Club, Yacht Club yang ada di Qatar. Jadi klub-klub yacht yang punya yacht itu biasanya sih boatnya lebih dari satu ya yang parkir di sini. Cuman ini sayangnya saat ini cuma ada satu, Lucille Queen, Majesty 105. Jadi ini kalau ada yang nanya sewa kah, di mana kah? Mohon maaf, kita tidak tahu. Ya, jadi Bapak ini kira-kira boatnya disewain nggak, Pak? Kayaknya sih begitu. Tadi ngobrol sama anak lokal sih begitu kayaknya. Ngarang banget. Ngobrol sama anak lokal sengarang itu. Aduh sorry, ada orang jadi aku agak harus ini. Tapi udah jalan, kira-kira kita udah jalan kayak 300 meter, 400 meter mah ada ya? Lebih ya? Si Lucille itu masih kelihatan di belakang. Si Cakar Elang. Oh, Cakar Elang. Apa sih itu? Ngarang banget. Jadi ayo kita lanjut jalan lagi. Halo guys, ini tumbuhan kesukaannya Prabowo. Lihat ya, ada di Qatar juga guys. Wow, Pak Prabowo, ini loh tumbuhannya. Perbanyak ya Pak di Jakarta apalagi Pak? Duh, mau nyanyiin mensrea aja nih. Luar biasa. Bapak Andrian Pragiwaksono. These are for what? Old man and old lady that cannot walk fast. Bukan ya. To make them hold and stable. Oh gitu. I don't know what they... Well, sebenarnya ini buat sepeda ya guys. Jadi buat parkir sepeda. Yes, jadi di Qatar banyak ya Bapak Prabowo palm tree karena ini juga tumbuhan. Nah, kita almost sampai. Kalau teman-teman lihat gedung di sana. Nah, itu dia. Fandom Mall. Yes, itu salah satu tempat yang kayaknya masuk di beberapa kalau teman-teman nge-search di Google gitu-gitu ya. Kayak tempat yang mesti lo datengin di Qatar. Itu salah satunya Fandom Place Fandom Mall. Again, mungkin gue harus bikin pernyataan dulu atau kayak disclaimer kalau emang nanti bisa kita ngerekam di dalam mallnya, akan coba gue rekam. Cuman kalau ternyata tiba-tiba terlalu penuh atau misalnya ada Pak Sapam bilang nggak boleh atau ada tanda nggak boleh merekam, mungkin aku akan skip atau mestinya sih bisa ya kalau di luar ya, tapi kalau di dalam gedungnya mungkin cannot, tapi mudah-mudahan bisa. Oke?
Nah, kita memutuskan untuk santai-santai dulu. Tadi sambil abis ngeliat seagull, kita santai-santai dulu karena Misha mau eat her lunch. Ya. Wow, look at that lemon. Kok gitu mukanya? Kenapa gitu? Iseng aja deh. Jadi kita sambil bersantai di sini, sampingnya laut, gitu ya. Samping sininya apartemen gitu ya. Depannya ada si menara hotel tadi itulah ya, si Raffles dan juga Fairmont. Kalau ditanya nginep di sana berapaan, belum pernah nyari tahu sebenarnya. Cuman mungkin nanti I'll leave it down below here. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik mau coba nginep di Raffles or Fairmont di Qatar, di Cakar Elang itu, ada dia kalau udah makan sambil nonton, udah deh nggak bisa diapain. Jadi abis kita santai-santai di sini, baru kita lanjut perjalanan kita ke Place Vendome Mall. Jadi sebagai teaser dulu kali ya, takut-takutnya nanti di dalam mallnya aku nggak begitu bisa banyak merekam. Jadi mall ini itu dibagi dua sisi yang dipisahkan sama ada fountain. Jadi mallnya kayak bentuk bulat gitu kali ya, cuman nggak bulat-bulat amat sebenarnya, a bit lonjong or oval. Nah cuman di bagian satunya itu tempat-tempat fancy kayak Dior, LV, Fendi, every fancy brand itu ada di satu sisi. Nah di sisi lainnya itu baru yang lebih mass segment kayak H&M, Zara, Sephora dan lain-lain. Nah ngomongin Sephora, jadi di Qatar ini khususnya di Place Vendome itu adalah Sephora terbesar yang ada di setahu aku di Arabian ya. Cuman let me make it sure again. Kalau bener iya mungkin di sini akan aku ada tanda bener iya gitu. Nah cuman kenapa paling besar karena Sephoranya itu ada 3 lantai. Iya benar, ada 3 lantai. Dan itu satu lantainya pun gede banget. Nanti kalau misalnya emang bisa aku rekam, mudah-mudahan bisa ya guys. Nanti akan aku kasih lihat. Oke? Nah di sini pun itu kalau mau teman-teman tiba-tiba masuk waktu sholat, ada musola. Musola juga cantik banget. Pasti dalamnya AC. Terus depan sininya ada WC umum. Jadi walaupun teman-teman jalan-jalan di area ini gitu ya, bisa banget ngabisin waktu lama di sini karena disediakan musola dan juga WC. Nah sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Palace Vendome. Oh apa nih? Ini do's and don'ts-nya, ada rules and regulation. No dog. Terus apa lagi? No pets allowed. No flowers. Huh? Sorry, mommy, but I got one. Yeah, do not pick the plant ya. Yeah, we're not supposed to pick the plant, Misha. Jadi, it's okay. We don't know yet. Oh, it's okay, my love. Jadi, please respect ya, guys.
Nah, karena kita udah mau nyampe di Place Fandom, jadi mulai sekarang akan ditemani oleh voice over aku. Nah, ini kita jalan masuknya emang cukup megah ya, teman-teman. Nah, setelah kita masuk, kita lihat nih si Sephora yang tadi aku bilang. Jadi memang ini 3 tingkat di tengah-tengah gitu ya. Dia buat sendiri, ada eskalatornya di dalamnya gitu, dan emang tadi aku udah cek kalau ini memang terbesar di dunia so far. Jadi emang cukup lengkap Sephoranya di sini. Nah, habis kita coba muter-muter, kita memutuskan untuk makan dulu deh. Nah, kita makannya juga di restoran yang ada bagian luarnya yang menghadap ke tengah Mall Place Fandom yang tadi aku bilang, ke fountainnya itu. Nah, di seberang tadi itu tempat fancy toko-toko fancy itu. Nah, di sini sambil nunggu makanan, Misha dikasih mainan, tapi a bit frustrated dia karena ngisi TTS yang dia pun kayaknya agak sulit untuk mengisi. Cuman fun lah sambil nunggu makanan. Nah, di sini kita makan Jepang gitu. Jadi nama restorannya Wagamama, dan kita mesen ramen, tantanmen, ini enak, recommended, dan juga mesen sushi untuk makan tengah, dan rasanya enak. Nah, abis ini teman-teman akan lihat fountain show. Selamat menikmati. Tadi duduknya dia begini. Clap your hands. Nah, teman-teman jangan salah fokus sama langitnya ya. Kok kayaknya statis, tapi itu beneran outdoor, bukannya ceiling tapi digambarin awan gitu ya. Nah, ini kita lanjut makan abis nonton fountain. Seru banget. Jadi memang fountain show-nya itu kayak sekitar 30 menit sekali, cuman yang panjang kayak tadi itu kayaknya beberapa jam sekali, karena abis ini ada lagi tapi kayak cuman sebentar dan lagunya beda, bukan lagu Arab kayak tadi, lagunya a bit classical gitu. Jadi fountain show-nya bisa banget teman-teman lihat setiap datang ke fandom di bagian tengahnya, jadi keluar ke bagian tengah-tengah si mallnya itu. Nah, habis makan kita ngopi-ngopi dulu gitu ya, karena Misha pengen cake. Nah, yang tadi aku bilang, jadi pas kita makan cake dan minum kopi ini, si fountainnya itu nyala lagi, cuman dengan lagu yang berbeda dan durasi yang lebih sebentar. Nah, sebenarnya abis kita makan ini, kopi, kita muter-muter di mallnya lagi, terus ke supermarket sebentar, dan kita mutusin untuk pulang karena udah mulai malam. Nah, ini bagian luar dari gedung si mallnya itu memang megah banget, dan gak cuma mall ya, ada kayak hall-hallnya juga gitu.
So this is the end of our video. If you guys have any kind of question or comment, please leave it down below. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to our channel. So see you guys on the next video. Bye. Thank you so much guys for watching. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to our channel. Turn on that notification bell and follow us for more on our TikTok and Instagram. So see you guys on the next video. Bye.